Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mohon maaf sebenarnya, gue paling susah bikin konten tuh di Bojonggede gitu. Karena di sini banyak banget anak kecil. Jadi bentar-bentar gue ngomong dikit, tek, tiba-tiba deh, gue ngomong dikit, ada yang aduh. Jadi gue amat jarang gitu. Padahal di sini bisa gue explore lebih lah. Tapi nggak waktu kan, tuh kan, udah mulai bersih lagi kan. Ya udah gini aja deh. Jadi sebenarnya kemarin tuh gue bikin 2 konten tentang bedil. Gue mau memperlihatkan bahwa sebenarnya jadi orang lain itu susah. Iya, jadi orang lain tuh susah. Tutup. Jadi orang lain itu amat susah menurut gue dan gak enak. Jadi menurut gue lebih baik kita apa-apa jadi diri sendiri aja lah. Kita mau bikin usaha, kita mau main ikan, kita mau main apapun lah di dunia ini, enakan jadi diri sendiri dan menikmati apa yang kita mau gitu. Karena kalau udah mau punya tujuan seperti orang lain, akan memiliki impact yang kurang baik kepada diri kita, karena kita harus menyamai orang lain itu gitu. Jadi kita targetnya tuh udah dia gitu. Tapi kalau kita punya target apa yang kita pikirkan sendiri, nyampe nggak nyampe kita nggak akan frustasi. Karena saat kita nggak nyampe ya itu kan yang ada di pikiran kita doang, seperti dream. Lu juga jangan berisik kali. Dan bila itu apa yang kita pikirkan tercapai, maka akan terjadi yang namanya dream comes true. Seperti itu. Jadi menurut gua kita tetap akan berjalan seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti target yang orang lain lihat. Udah itulah. Gue jadi ini suka ngeblend otak gue gara-gara ada bunyi ini depan, bunyi itu belakang gitu. Iya. Buset dah. Oke, cuman gini. Hari ini gue akan coba memperlihatkan apa aja yang gue dapat dari selama ini gitu. Yaitu kadang-kadang gini, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa ini orang enak banget sih hidupnya, ini orang kok gampang banget sih dapetinnya, kok ini orang. Itu tuh sebenarnya apa yang kita lihat tidak seperti apa yang mereka rasakan. Jadi kemungkinan kita ngelihat orang lain itu senang, orang itu mudah, padahal sebenarnya orang itu lebih susah daripada kita. Percaya. Karena misalkan gini, kita ngelihat dia usahanya enak, jalan punya karyawan banyak. Nah itu, dia punya karyawan banyak, mungkin dia akan berpikir lebih keras, akan kerja lebih capek ketimbang kita yang nggak punya karyawan gitu. Jadi ibaratnya apa yang kita lihat tidak sebahagia yang mereka rasakan gitu. Jadi menurut gue tenang, walaupun kita punya sifat iri gitu, tapi jangan terlalu dikedepankan, karena sebenarnya itu tadi gue bilang bisa jadi yang kita lihat mereka tuh senang tidak sesenang itu. Makanya gue akan memperlihatkan gue dapat ini kan, gue sekarang punya kolam, punya akuarium, punya tempat di depan gitu ya. Itu sebenarnya gue dapat dari mana aja dan itu punya siapa aja. Gue akan perlihatkan, gue akan kasih unjuk secara terbuka pada hari ini. Oke. Pertama gue akan mulai dari belakang dulu ya. Nah ini belakang ini sebenarnya kolam dulu gue gunakan untuk pembesaran cupang. Nah, tapi di sini lebih beralih ke pembesaran gabus karena gue juga sekarang main gabus, dan di sini lebih gampang untuk ditutup karena kalau gabus itu kan suka loncat-loncat ya. Nah, ini
sebenarnya murah banget ini. Waktu itu gue lagi ada duit sekitar 500 ribuan waktu itu bisa jadi seperti ini, dan itu bukan gue yang bikin. Dan uangnya pun bukan uang gue waktu itu. Jadi dengan uang 500 ribu bisa mendapatkan kolam sebesar ini. Kebetulan bapak gua bisa membuat kolam ini dengan begitu mudahnya gitu. Jadi kolam ini seharga hanya 500 ribu dibuat oleh bapak gua. Jadi 4 kolam gini nih. Tuh. Nah, lalu berikut ke arah sebelah sini. Nah, ini ya, sebelah sini itu adalah akuarium kecil. Ini akuarium kecil ini gua pergunakan untuk apa sih namanya, bukan pembesaran ya. Ini buat ngawinin cana andrau, karena andrau itu cuman 15 cm paling besar. Jadi amat cukup ya, amat cukup. Tempatnya, space-nya sangat cukup kalau 15 cm mah. Dan ini udah menghasilkan banyak sekali pundi-pundi kesenangan gitu. Dan ini juga sebenarnya bukan punya gue, ini punya abang ipar. Jadi abang ipar itu dulu melihara ikan di rumahnya, banyak akuariumnya, dan sebagian gak dipakai, ya udah ditaruh di sini dan gue manfaatkan gitu. Jadi ini buat kadang-kadang juga buat apa sih, pairing ikan gabus ya. Ini lebih bermanfaat untuk ikan gabus deh, sama ikan manfish. Ada ikan manfish juga, gue ngawinin ikan manfish gitu. Oke, lalu beralih, ini gratis jadinya ya, karena gue nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Gratis ya. Lalu ini ke dalam ya, di dalam ini ada yang gue beli sih, satu yang ini nih sama yang ini itu harganya 300 ribu itu udah sampai rumah. Iya, udah sampai rumah karena gue beli di Tokopedia. Nah, yang lainnya juga punya abang ipar gue gitu. Terus nah, ini buat ngawinin apa namanya, ngawinin gabus yang gede-gede kayak asiatica, pulcra, atau ngawininnya di sini. Lalu kita beralih keluar. Nah, ini dulu gua kerja keras nih ngambilnya, karena ini dulunya etalase punya kakak gua dulu, habis jualan jilbab di ITC asal. Nah, jualan jilbab di ITC cuman nggak dipakai. Sekarang ya udah dibikin akuarium aja. Ini paling cuma modal lem ya, lem cuma 35.000 dapat lem tembak gitu. Ini sama buat ngawinin ikan yang gede-gede. Ini yang di atas dan di bawah ini udah pernah menghasilkan anakan ikan gabus ya, pundi-pundi lagi lah, lumayan lah buat ngisi-ngisi kesenangan. Lalu yang di depan, nah ini kolam juga sama ya. 500.000 dapat segeblekan ini, sebanyak ini. Sama dibikin juga sama babe aing sia ya. Terus nah, ini atap itu kayaknya 350.000 satu ini nih. Bagian ini 350.000, bagian sana 350.000, jadi total itu 700.000 lah ya, 800 lah. Ini juga bapak aku ya, tadi babe, sekarang bapak aku yang bikin. Enak ya punya bapak, bisa segala macam mengerjakan ya. Aduh, aku durhaka banget ini. Lalu lanjut lagi ke depan. Nah, ke depan ini sisaan batu bata aja ini. Jadi ya ini nggak usah dihitung lah nominalnya nggak usah dihitung. Yang ini, kalau yang ini bikin total 300 ribuan lah. Waktu itu pernah gue bahas ya di Instagram. Berapa sih, lupa aku. 300 ribuan ya kalau nggak salah ya. 300 apa 400 ya, kayaknya nggak nyampe 400 deh. Oke lah ya, ini 300 lah ya. Terus yang ini, nah ini lumayan. Kalau embernya ini gua boleh namanya harta gono gini lah. Gua kerja selama 2 tahun sama partner bisnis gua yang lama gitu. Nah, gue minta cuman ember aja lah, daripada ribet nyari harta gono gini, minta ini minta itu, akhirnya main pukul-pukulan. Lebih baik aku minta ember aja lah ya. Kalau ditanya keringatnya banyakan mana, ya pusing lah ya, karena tiap orang kan merasa tiap orang itu merasa capek gitu. Jadi kalau gue bilang gue lebih capek, gue lebih ini, nggak ada habis-habisnya, berantem doang adanya. Jadi gue minta ember aja.
Ini nominalnya sekitar 3,5 juta lah kalau 11 ribuan lah ya. Kalau 12 ribu ya mungkin ya nggak nyampe 4 juta lah. Ini yang bawah ini, ember ini ada 350 ember karena gue meminta sesuai dengan hak gue aja ya kali. Terus yang ini di atas ini total nggak nyampe 6 juta lah. Ini 5,7 juta waktu itu. Waktu itu gue menjual ini, gue bayar nyicil ya, nyicil karena gue jual anakan pulkra sama dia beberapa cupang pulkra dan andrau lah ya, nggak banyak lah ini. Dapat lah membuat ini gitu, lumayan buat nutupin biar adem gitu kan ya gitu. Nah, pelataran rumah ini semuanya adalah punya bapak aku. Rumah ini juga rumah bapak aku gitu. Jadi di sini gue cuman modal hasil ternakan anakan gue aja. Jadi ada anakan cupang jual, anakan gabus jual, dapat ini dapat itu gitu. Tapi semuanya ini pure bukan punya gue. Ini hanya titipan ya. Dan ini semua tempat masih punya orang tua gue gitu. Jadi nggak ada yang bisa gue sombongkan lah. Gue cuman numpang kerja lah di sini, numpang ngawinin, numpang nernakin, numpang ngurus ikan gitu. Jadi gitu aja sih. Jadi nggak ada yang terlalu spesial apa yang gue dapetin. Oke. Jadi mungkin itu aja ya. Aduh, kembali lagi dengan wajah aku ya. Jadi apa ya, menurut gua pesan moralnya sebenarnya kita bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi kalau kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya apa ya, numpang lah gitu. Kalau sama temen dulu gue sempet numpang sama temen, cuman kalau temennya itu oke gitu lah ya, nggak ada intrik dan lain-lain sih, oke, nggak apa-apa, kamu boleh numpang sama teman. Cuman kadang-kadang kan teman juga punya kebutuhan, punya kepentingan, punya cita-cita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang suka bentrok sama kita gitu. Jadi kalau bisa sama yang adem-adem aja lah gitu ya. Semua ini kan di dunia ini semuanya hanya titipan lah ya. Jadi yang dititip kita coba rawat gitu, kita coba manfaatkan dengan baik gitu. Kita buat sesuatu prakarya gitu lah ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan yang dititipin gak dimanfaatin kan juga sayang gitu. Kita punya apapun lah, kita baik-baik lah, sama di dunia ini juga kita harus baik-baik. Banyak ngoceh aku. Udahlah, daripada aku dibilang ngoceh mulu padahal ini bukan konten ngoceh. Cukup sekian, mungkin kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala macam di dunia ini hanya titipan dan kita hanya memanfaatkan saja. Kalau kita bisa bermanfaatkan dengan baik, kita akan mendapatkan hasil apa yang kita inginkan, yang ada di pikiran kita, bukan yang kita lihat pada orang lain. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi jentik, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, ikan